wazzahadah, merasa cukup dan bersikap zuhud. Ya, ini penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Al-qanaatu wazzahadah. Al-qanaah artinya merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini berkaitan tadi dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua az-zahadah, zuhud. Ya, zuhud. Nah, kita kalau masalah merasa cukup dengan pemberian Allah, saya kira semua sudah paham dan kita semua sudah pahami. Tapi kita akan jelaskan lagi lebih detail nanti. Ya, yang saya mau diskusikan di sini, menurut antum apa maksud dari kalimat zuhud itu? Ya, apakah zuhud maksudnya ya berpakaian lusuh, ya, dan tidak mau mengendarai kendaraan yang, tidak mau berpakaian yang bagus, tidak mau berkendaraan yang mewah? Apakah itu termasuk zuhud? Ya, saya mau diskusikan ini. Menurut antum apa kira-kira maksud dari kata-kata zuhud itu? Ya, kita sering mendengarkan zuhudlah terhadap dunia, zuhudlah terhadap kenikmatan dunia. Menurut antum apa itu kira-kira zuhud dan contohnya? Ya, saya bisa kasih komentar di sini sebelum kita jelaskan ya. Ahsant. Ya, seperti itu. Ya, kita kan dalam penjelasannya ya. Ya, jadi apa yang disebutkan tadi inilah yang akan kita definisikan dan artikan sesuai dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan di sini juga dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Boleh mengatakan az-zuhud, dengan kita dengarkan baik-baik di sini. Ya, jadi az-zuhud kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Ini arti yang paling tepat untuk kata-kata zuhud. Saya ulang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Inilah yang paling tepat. Iya, yang paling tepat. Kalau kita turunkan pada permisalannya dan contohnya, ketika tadi saya misalnya mengatakan, kalau ada seorang penuntut ilmu, dia punya kemampuan untuk beli mobil, ya, untuk beli kendaraan, namun dia mengatakan saya tidak mau beli itu karena saya zuhud, saya tidak mau mengambil kecuali yang cukup saja bagi saya. Ya, mobil itu ya saya tidak butuhkan, motorlah saja misalnya. Ya, seperti itu. Padahal mungkin ya dia butuhkan itu untuk perjalanan jauh, maka ini tidak termasuk zuhud, karena boleh jadi kalau dia beli mobil dia bisa apa? Dia bisa pergi dalam berangkat menuntut ilmu dan mencari ilmu itu dalam perjalanan jauh misalnya. Ya, anggaplah misalnya sekarang kalau ada tabligh akbar di Sidrap, kalau ada tabligh akbar di Barru, bahkan sampai di Makassar, mana lebih enak, naik mobil atau naik motor? Ya, naik mobil tentunya. Ya, karena ini adalah, ya, ada yang mengatakan naik motor. Ya, tapi yang nyamannya itu apa yang seperti itu, karena memang secara manusiawi ini jiwa kita ini harus dibimbing dengan sesuatu yang bisa membantu untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi tidak termasuk zuhud jika kita meninggalkan sesuatu yang memang kita butuhkan di dunia. Ya, jadi misalnya ya di HP sekarang, bahkan saya mengatakan orang yang bisa membeli HP misalnya HP iPhone yang mungkin agak sedikit mahal, tapi itu bisa membantu dia, mungkin dia bisa berdakwah lewat situ, dia bisa download buku, dengarkan ceramah, ya. Ya, tapi fenomenanya sekarang semakin mahal HP, semakin lalai orang. Itu sebenarnya di zaman kita seperti itu, disayangkannya. Tapi andaikan orang yang membeli iPhone yang paling mahal untuk dia gunakan lebih lancar jaringannya, untuk dia pakai download buku sebanyak-banyaknya, untuk dia pakai telekomunikasi, live streaming dengan syekhnya dan sebagainya, maka ketika dia membeli handphone yang paling mahal pun tidak dikatakan ya bahwa dia tidak zuhud. Dia zuhud. Ya, dia zuhud. Ya, jadi bukan berarti orang yang kaya raya itu tidak zuhud. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, Abdullah bin Mubarak, pedagang yang kaya raya, bahkan dia memiliki travel yang terbesar di zaman itu. Untuk dia apa? Untuk dia biayai semua orang-orang ini berhaji, memberikan makan, memberikan minum, ya. Dan dia adalah orang kaya raya di zaman tersebut. Ya, seperti itu. Yang salah ketika setiap ada merek handphone yang muncul, selalu dia mau beli.
Ini yang salah. Ya, artinya dia tidak terlalu butuhkan, ya. Dia tidak selalu jiwanya, selalu hawa nafsunya mau mengganti dan mengganti. Ini yang salah. Ya, sudah bagus, sudah membantu dia dalam melakukan ketaatan, sarana dan prasarana itu sudah membantu dia untuk melakukan ketaatan, tapi jiwanya terus memanggil, ganti lagi, masih bagus, diganti lagi, masih bagus. Ini yang tidak zuhud. Ini tidak zuhud. Tapi ketika ada orang yang kita lihat, Masya Allah, handphonenya iPhone yang paling bagus, kendaraannya mobil yang paling bagus, ya, dan dia mampu untuk itu, ya, dan dia gunakan itu untuk pergi ke masjid, untuk pergi muhadarah, dan dia nyaman menggunakan kendaraan itu, maka ini bukan berarti dia tidak zuhud, tapi dia adalah orang yang zuhud, insya Allah, ya, insya Allah. Maka ini kalau sekalian perlu kita pahami dari hakikat dari zuhud tersebut. Selama jadikan intinya kita menjadikan dunia itu di tangan kita dan bukan di hati kita. Itu juga pengertiannya zuhud. Kita menjadikan dunia di tangan kita, kita yang memegangnya, kita yang mengkoordinir, kita yang menguasai dan mengelola kehidupan dunia kita, bukan dunia itu berada di hati kita. Jadi hakikat zuhud, kita menjadikan dunia itu di tangan kita dan bukan di hati kita. Lalu bagaimana contohnya? Contohnya ini orang yang menjadikan dunianya, ya, di hatinya, di tangannya dan bukan di hatinya, ya. Atau kita ambil contoh sebaliknya, orang yang menjadikan dunianya di hatinya dan bukan di tangannya, yang terlalaikan oleh kehidupan dunia. Misalnya azan, ya, dia masih di tokonya misalnya berdagang dan sebagainya, ya, dia masih hitung-hitung uang. Azan, tapi dia mengatakan, masih azan, lanjutkan saya dulu. Ya, berarti dunia itu yang mengaturnya, bukan dia yang mengatur dunia. Kan seperti itu. Jadi karena kecenderungan hati pada kehidupan dunia, maka dia sampingkan, nantilah, ya, ini masih azan. Tapi orang yang pikirannya, hatinya dan konsentrasinya pada kehidupan akhirat, apapun yang terjadi, pokoknya meskipun dia sedang bermuamalah dengan uangnya, dia mengatakan sudah azan, ya, stop dulu, ya, karena sudah ada panggilan, seperti itu, ya. Ini mungkin contoh konkret yang paling kecil, ya, yang paling kita sering bermuamalah dengannya, seperti itu, sekalian, ya. Jadi ya, bahkan dalam masalah belajar pun, karena kita dulu di Stiba misalnya, ya, kadang ada ikhwah yang Masya Allah dia belajar sampai tengah malam sehingga dia terlambat salat subuh. Nah, ini salah juga kalau seperti ini. Ya, dia terlalu menyibukkan diri, tidak mengatur waktunya dengan baik sehingga dia terlalaikan dengan ibadah yang wajib. Ya, ini juga penting untuk kita pahami kalau sekali. Kita kembali, ya, sudah masuk waktu. Bahwasanya jadi itu hakikat zuhud, ya. Ingat baik-baik, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat, ya, akhirat kita. Jadi namun apa saja yang bisa membantu kita untuk melaksanakan dan sampai pada kehidupan akhirat, kita ambil dari kehidupan dunia ini, ya. Kita tidak tinggalkan, ya. Makanya, ketika Ibnul Jauzi sangat menentang orang-orang sufi yang, ya, dia menganggap bahwasanya tidak usah kita mengambil kehidupan dunia ini sehingga mereka berpakaian lusuh, ya, mereka tidak mau bekerja, akhirnya mereka meminta-minta. Ibnul Jauzi, salah seorang ulama besar di zamannya, sangat menentang orang-orang yang berpemahaman seperti ini, ya, tidak mau mengambil kenikmatan dunia baginya yang bisa membantunya dalam ketaatan. Catatan penting ini, mengambil kenikmatan dari dunia ini untuk membantunya dalam ketaatan, ya. Ini yang ketika orang meninggalkannya, maka dia justru itu yang tercela, ya. Tapi yang berlebih-lebihan juga tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka dia tidak zuhud, ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kullama tana'amatil jasad ta'aqqadatir ruh. Semakin jasad itu diberikan kenikmatan, maka semakin tertahan dan terikat ruh itu, sehingga dia akhirnya bermalas-malasan dan tidak semangat dalam beribadah. Artinya apa? Contoh, semakin diberikan jasad ini kenikmatan berupa tidur yang kelebihan, misalnya tidur yang kelebihan,
Ya, bukan tidur yang kita ambil sebagai kebutuhan, tapi tidur yang berlebihan. Karena memang ada sebagian dari manusia yang tidurnya banyak sekali. Ya, sudah tidur di malam hari, ya tidur juga di pagi hari. Ya, sudah sholat subuh tidur lagi. Ya, IG selesai, ya sudah sholat subuh. Ya, ini yang apalagi ini penting juga ya saya ingatkan, seorang penuntut ilmu tidak layak sebenarnya untuk tidur pagi. Ini penting, ya. Seorang penuntut ilmu tidak layak sebenarnya tidur di pagi hari, apalagi sudah sholat subuh. Ya. Kecuali ada hal yang sangat membuat darurat. Ya, mungkin dia begadang, ya membantu ibunya di malam hari misalnya, sehingga dia harus tidur dulu sedikit pada saat subuh. Ini lain lagi ceritanya. Tapi orang yang membiasakan untuk tidur pagi, dia akan kehilangan keberkahan hidupnya. Kenapa saya katakan kehilangan keberkahan hidupnya? Karena Nabi mengatakan, burika ummati fi bukuriha. Semoga Allah merahmati umatku yang bercepat-cepat berpagi-pagi. Iya. Jadi keberkahan rezeki itu terdapat di pagi hari. Makanya orang yang berpagi-pagi, setiap yang dilakukan di pagi hari, di subuh hari, semua berberkah. Hafalan Quran, bacaan Quran, ya bahkan sampai bekerja pun, ya berberkah, rezeki lancar ketika ya dia tersibukkan di pagi hari. Ya. Namun sangat disayangkan juga betapa banyak juga pedagang sekarang yang berpagi-pagi tapi lupa salat subuh. Ini juga yang sangat disayangkan. Sudah bangun jam 4, ya jam 3 malam, tapi salat subuhnya ketinggalan karena mengejar pasar misalnya. Nah, ini harus kita ingatkan kepada keluarga kita, kalau ada yang mungkin ya masih terjatuh padahal ini, kita katakan salat subuh dulu supaya lebih berberkah beras kita. Ya, seperti itu. Karena di dalam salat subuh itu ada kekuatan jiwa dan kekuatan untuk kita bisa mencari rezeki dan mencari keberkahan dari rezeki tersebut. Ya, masih ada sisa dari poin ini, insya Allah kita sebutkan di pertemuan yang akan datang karena waktu yang membatasi kita. Ya, karena sudah waktu, ya mungkin tidak nantilah ya kalau ada tanya jawab, ya sudah sholat atau lewat WhatsApp, insya Allah. Kalau tidak dipahami silakan di WhatsApp, ya, dan silakan ditanyakan atau sudah isya nanti ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.